Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Untuk menikmati kebersamaan ini di majelis yang mudah-mudahan mengingatkan kita kepada kebesaran Allah tabaraka wa taala, majelis yang dengannya bertambah ilmu dan iman kita, majelis yang dengannya kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala yang merupakan milik kita yang termahal, yang paling berharga, yaitu at-tauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lazimnya dakwahnya para nabi dan rasul adalah dengan memulai memperbaiki yang terpenting, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka termasuklah di antara dasar dan landasan utama minal usul ad-da'awiyah inda ahli hadis, yaitu pondasi utama dakwahnya ahli hadis. Sekali lagi saya katakan ahli hadis bukan pakarnya, tetapi yang mengikuti dan mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ahlul hadis kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang menggunakan hadis dalam beragamanya, maka disebut dengan ahlu al-hadis atau ahlus sunnah, yaitu yang mengamalkan, memakai sunnah dalam setiap atau dalam setiap sisi agamanya. Maka tauhid adalah yang terpenting dan dengannya dimulainya dakwanya para nabi dan rasul. Kemudian sudah kita bahas pula bahwasanya kenapa lahir ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu tauhid di zaman Nabi tak ada istilah ilmu akidah, ilmu tauhid enggak ada. Ya, tidak ada pembagian-pembagian tauhid, baik tauhid dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, itu terbagi kepada tiga: ar-rububiyah, al-uluhiyah wal asma' was sifat, atau istilah-istilah lain itu juga tidak ada. Tetapi istilahnya yang tidak ada, pada hakikatnya ada. Sama dengan ilmu apapun, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, ilmu bahasa. Di saat bahasa orang Arab itu belum ada rusaknya, mereka tidak perlu ilmu-ilmu alat seperti ilmu dhabt, ilmu mendhabit kalimat, ilmu tashkil, membarisinya. Mereka tidak perlu ilmu waqaf ibtida, ilmu tajwid, karena mereka semuanya bahasanya masih utuh. Demikian juga dengan pemahaman, di saat mereka dengan mudah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, murni, tidak bercampur dan terkontaminasi, mereka juga tidak memerlukan ilmu-ilmu alat seperti kita, ilmu al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah dan seterusnya. Mereka tidak perlu.
sehingga tidak lahir ilmu-ilmu alat tersebut. Tapi di saat pemahaman kita sudah mulai melemah, baik dalam bidang akidah ataupun bidang ibadah, ahkam, atau menyimpang, maka diperlukan alat-alat untuk memudahkan dan memperbaikinya. Sama kita hari ini, semakin banyak teknologi, semakin lemah kita. Dulu berjalan dari sini ke Bangkinang biasa kan? Kan orang dulu biasa di jalannya. Kalau kita sekarang dari sini ke Simpang Panam aja, Masya Allah, sudah hebat ya. Dari sini Simpang Panam. Dulu orang jalan kaki ke Sumatera Barat. Jadi Allah itu kaum muslimin. Makanya kebanyakan alat itu kadang-kadang justru melemahkan kita. Berapa banyak orang tidak bisa berbahasa Arab gara-gara terpaku dengan kawaid bahasa Arab. Ia takut dia berbicara, takut salah i'rab, salah bina, salah baris, dan seterusnya. Sehingga ada istilah sakin taslam. Sakin taslam, bikin mati semuanya, selamat. Iya kan? Iya gitu ya, bikin mati seluruhnya, selamat. Daraba Zaid Amr. Nah, selesai masalah. Tak apa, tak amrun, tak amran, tak jelas. Sakin taslam. Maka juga dalam akidah ini, kenapa lahir pembagian ini? Walaupun hakikatnya semuanya ada, ulama hanya mengistimbat, mengambil dari bahan yang sudah ada. Dari bahan yang sudah ada. Ada yang bisa dengan bahan yang sama menciptakan produk yang mahal. Ada dengan bahan yang sama menciptakan produk yang murah. Apa contohnya? Tepung misalnya. Orang dengan tepung bisa bikin roti mahal. Ya tak? Tapi macam kita paling-paling bikin godok balado. Akhirnya jualnya 1.000. Orang jual 25.000 sebuah. Dengan bahan yang sama, bahan dasarnya. Demikian juga dalam masalah Al-Quran dan hadis ini. Ada orang dengan Al-Quran dan hadis menciptakan produk yang original, asli, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada yang dengan bahan yang sama menciptakan produk KW. Akhirnya harganya ya murah. Makanya mana yang lebih banyak dibeli orang, yang mahal apa yang murah? Serius nih. Mana orang yang lebih banyak beli donat atau beli gorengan? Alhamdulillah, paham rupanya. Mana yang lebih banyak beli lontong beli lontong atau beli apa ya, makanan mahal ya? Antum yang tahu tak? Coba. Ya, lontong atau pizza misalnya. Kau muslimin dan muslim lebih banyak beli lontong dengan 5.000 kenyang. Pizza dengan 50.000 belum tentu kenyang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka semakin ahli dengan kedua Al-Quran dan Sunnah ini, semakin menggunakan bahan-bahan yang original dan asli, maka semakin bermutu produknya. Tapi bila dicampur dengan yang asli dengan yang bukan asli, imitasi, tentu produknya produk yang murah pula. Dan memang kecenderungan orang beli yang murah meriah. Nah, yang penting kenyang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di antara yang berbahan asli seperti yang tuan lihat sendiri adalah pembagian tauhid ini kepada 3, tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Coba lihat, bahannya asli semua. Bahannya asli, bukan produk bumi, tapi produk tapi produk langit. Mana yang tinggi langit daripada bumi? Alhamdulillah. Jadi high quality, tinggi kualitasnya. Apa sebab? Karena dia tinggi, datang dari yang maha tinggi. Coba lihat, kemarin kan sudah kita bacakan dalil-dalil tentang tauhidur rububiyah.
Apa makna Rabb kemarin? Yang memiliki, yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rezeki. Nah, dalilnya dari mana kemarin? Al-Quran dan dari Al-Quran semua. Coba lihat. Misalnya yang pertama itu ulang lagi nah. Nah, yang pertama wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini produk asli. Langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh, dan dalam Al-Qur'an bersepah di dalamnya. Topik bahasa bersepahnya di mana-mana ada, bejibun. Dalam hadis lebih banyak lagi. 6. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak hewan melata yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah yang berikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Kita sudah ceritakan bagaimana kemarin burung apa? Gagak ya bisa. Iya, maknya tak mengakui dia anak, pasalnya bulunya belum hitam. Dia tengok bulu hitam tak sama, curiga dia. Akhirnya ditinggalkan anak-anak, ditengok dari jauh. Nanti dah tumbuh bulunya baru dia datang. Dah tumbuh bulunya datang. Nah, Allah kirim ulat-ulat yang senang berada di sarang gagak. Subhanallah. Siapa yang ngajar ulat itu? Allah. Kemudian ulat-ulat itu jadi santapan anak-anak gagak yang ditinggalkan oleh ibunya tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri kita lebih sering rezeki itu tidak kita duga daripada yang kita rencanakan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Kemudian siapakah yang telah memberimu rezeki dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau gitu kenapa kalian tidak taat? Ya, kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya diperintahkan, kenapa tidak mau? Dilarang, kenapa tidak mau? Padahal kalian sudah mengakui dia yang menghidupkan, dia yang matikan, dan dia menumbuhkan, dia yang mengatur segala urusan tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini adalah tauhid ar-rububiyyah yang wajib diyakini dengan sempurna. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada ragunya kita bahwa Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah berrezeki, Allah yang menentukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bahan-bahannya ini semua asli. Terserah antum nak beri nama tauhidnya. Kalau tidak mau ini tauhidnya orang Wahabi misalnya, ganti aja nama, tidak penting, tidak masalah. Yang penting kita sama-sama berkeyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, yang ada yang hidup dan mati kecuali Allah Tabaraka. Dah selesai. Antum kasih nama silakan aja, tidak ada masalah. Insyaallah kita tidak protes nak kasih nama. Tapi jangan bilang ini tauhid trinitas. Kan itu antum namanya mengada-ngada itu. Ayat Al-Qur'an sejelas ini antum bilang trinitas. Ya, trinitas itu apa maknanya? Menyekutukan Allah. Ini apa namanya? Mengesahkan Allah, mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang orang-orang ini kalau udah benci itu begitu gitu. Benci tak boleh berlebihan. Ya, benci tak boleh. Tak suka namanya rububiyah, kasih nama yang lain. Nak tauhid apa namanya silakan, tidak ada masalah. Tauhid rizqiyah namanya tidak masalah, tauhid khalqiyah tidak masalah. Ya, cuman ulama menyebutkan tauhid rububiyah karena dalam Al-Quran alhamdulillahi rabbil alamin, qul man rabbus samawati wal ardh, Allah menyebutnya Rabb semuanya. Maka masalah istilah seperti menurut para ulama la musahata fil istilah. Soal masalah istilah ini kita pakai tidak ada masalah, yang penting pengertiannya sama. Antum nak pakai istilah lain silahkan dalam ilmu biasa, karena tadi saya katakan
Definisi itu mana yang dulu lahir, definisi atau asli pada hakikatnya? Hakikat sudah ada, definisi datang kemudian. Apa sebab kita perlu definisi? Karena ilmu kita semakin bagus, semakin lemah. Semakin lemah, pemahaman kita semakin lemah. Maka perlu alat-alat. Kan saya ulang terus dia. Perlu ilmu alat. Orang dulu tidak dibacakan Al-Quran, ya, belum menjelaskan dia dah paham. Kita dapat 10 kali jelaskan. Enggak, orang mudeng juga orang Jawa. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi ditambah dengan wawasan-wawasan keislaman yang sebenarnya diadopsi dari luar Islam, dipahami tentang Islam oleh orang non-muslim lalu diikuti oleh orang Islam. Kan aneh itu. Harusnya orang non-muslim belajar Islam kepada orang muslim. Sekarang tidak terbalik. Orang Islam belajar Islam kepada orang yang bukan Islam. Kan aneh. Akhirnya begitu jadi. Atau metode pemahaman Islam diadopsi metode orang lalu digunakan untuk memahami Islam kita. Ini juga keliru. Ya, ini juga keliru. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ini istilah kita. Siapa yang menerima istilahnya alhamdulillah, kalau tidak buat istilah lain tidak ada masalah. La musyahata fil istilah. La musyahata, antum nak bagi tauhid nanti menjadi 5 silakan, tetapi dengan bahan yang asli silakan. Jelas? Bahannya asli, tidak belok-belok. Lurus-lurus, karena kita disuruh mengikut. Ayo, kita disuruh mengikut jalan lurus. Kan antum yang minta tiap salat, tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan lurus. Kalau dah mulai belok-belok bingung ya. Pakai Google Map pun kadang kesasar juga. Iya. Mbah Google pun kadang keliru dia kasih informasi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita yang minta jalan yang lurus, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, nabi kita dengan Al-Quran dan hadis dia jelaskan. Lalu antum cari penjelasan di luar keduanya, makanya keliru kita jadinya. Saya pakai Al-Quran dan hadis, antum pakai Al-Quran hadis tanpa hadas. Al-Quran hadis tanpa hadas. Akhirnya Al-Quran dan hadis itu masukkan ke keran hadas, keluarnya. Coba saya ulang lagi. Al-Quran dan hadis bersih, masuk ke keran yang ada hadas di dalamnya, keluarnya apa? Hadas. Masa tidak tahu antum minum air ini bersih, sah? Keluar melalui pembuangnya. Air hadas sama air hadis. Hadas. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bejana penampungnya, bejana penyalurnya, metodologi prosesnya menentukan hasil. Ketika antum proses Al-Quran dengan metodologi yang bukan dari Islam, maka hasilnya nanti berubah. Yang bukan dari Allah dan Rasul akhirnya akannya berubah. Sekarang Allah dan Rasul telah jelaskan Al-Quran dan hadis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, pahami bahasa Arab menurut pemahaman orang Arab asli. Selesai masalah. Ya, menurut kita selesai, menurut sebagian belum selesai. Mudah-mudahan nanti selesai juga akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sekarang masuk yang kedua. Yang pertama udah paham dah? Ada bahan yang tidak asli tadi? Ada bahan yang tidak asli? Ada yang tidak asli? Alhamdulillah asli semua. Ada yang tidak masuk logika? Ada yang tidak logis? Ada yang tidak masuk akal tadi itu? Tidak, semuanya masuk akal. Alhamdulillah. Karena Al-Quran dan hadis mustahil tak masuk akal. Kecuali di akal itu bersemak. Kecuali di akal itu sudah bersemak. Tahu bersemak? Tumbuh-tumbuhan lain di dalamnya. Ya, tumbuh-tumbuhan lain, keyakinan-keyakinan lain. Jelas? Jadi bukan diisi dengan wahyu lagi, tapi diisi dengan bukan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah, tapi pendapat si fulan, menurut si fulan dan si fulan. Akhirnya apa? Kadang-kadang lebih dominan perkataan si fulannya daripada sabda Allah, firman Allah
dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, dengan alasan dan slogan kita harus paham agama ini melalui para ulama. Ini slogannya bagus ini, melalui para ulama. Memangnya ada kita yang tidak pakai ulama nih? Hah? Awak nak menjelaskan tafsir nengok buku ulama dulu kan? Iya kan? Iya. Antum bisa belajar nih karena melalui ulama atau tidak? Ya prosesnya ulama. Cuman ulama yang mana? Yang pakai asli apa yang tidak? Asli, itu aja bedanya. Yang asli ini bahannya jelas. Al-Quran, hadis-hadis pun disaring. Tapi ada pula sekarang pemahaman tidak ada dalam sunnah Nabi bahwa hadis itu harus disaring katanya. Nah, ini kan dijawab repot jawab kayak gini nih. Ya kalau gini perlu belajar lagi di alibata. Ya. Jadi katanya Nabi tidak menyuruh kita memeriksa berita itu mau dimanakan ayat-ayat seperti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dimanakan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada dalam kaidah fikih bahwa harus sahih dalilnya, kata. Subhanallah. Subhanallah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bagaimana kan ayat-ayat itu? Tapi aneh, bin ajaib, ada pula artikelnya kayak gitu tuh. Saya ditanya gitu, gimana nih Ustaz, katanya gitu aja kok repot loh. Ya gitu aja kok repot. Ini orang entahlah entah apa. Kalau bukan jahil basit berarti jahil murakkab. Ya kalau bukan jahil basit jadi jahil murakkab. Jahil basit baguslah, dia tidak pernah belajar. Ini belajar tapi salah ajar nih, salah ajar. Sama dulu saya pernah ngisi tentang bahaya hadis palsu. Tiba-tiba ada yang bilang tak ada hadis palsu Ustaz. Awak ada 1,5 jam jelaskannya, dibilang nggak ada gitu. Terus saya tanya lagi, Bapak jurusannya apa? Jurusannya apa gitu? Oh ternyata jurusannya bukan jurusan hadis. Kalau gitu enggak, bukan bidang Bapak untuk belajar itu. Ini para ulama semuanya ulama hadis sepakat mengatakan ada hadis palsu, dan banyak kitab kumpulan hadis palsu. Menurut dia enggak ada. Asal qala Rasulullah berarti hadis sahih. Subhanallah, subhanallah. Jadi kaum muslimin yang seperti ini aneh-aneh macam kemana dunia hari ini, subhanallah. Jadi banyak orang yang suka berbicara tapi tidak pada bidangnya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, al-qismu tsani, bagian yang kedua. Sekali lagi saya tegaskan, antum nak kasih nama dengan bahasa lain silakan, istilah lain, tapi pengertiannya harus dengan bahan asli. Selesai? Baik. La musyahata fil istilah. Al-qismu tsani tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa maknanya? Al-uluhiyah dari kalimat al-ilah. Apa makna ilah? Huwallazi ta'lahuhul qulub. Huwallazi ta'lahuhul qulub, yaitu yang digandrungi oleh hati kita, yang dicintai oleh hati kita. Wa tadinu lahu bit ta'ah wal hubbi wat ta'zim, dan terikat dengannya dengan taat, cinta dan ta'zim. Jadi merasa terikat hatinya dengan ilah ini. Dengan apa? Taat, cinta dan ta'zim. Wala ta'si lahu amra, dan tidak durhaka atau tidak mendurhakai satu pun perintahnya. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu namanya al-ilah. Makanya ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kenapa? Karena dia cintai itu dan dia taati. Apapun yang didiktekan oleh hawanya dia taati. Tidak ada yang dia durhakai hawanya. Makanya dia jadikan hawa itu sebagai ilah. Dia lebih gandrung kepada hawanya daripada selainnya. Oleh itu ada orang yang menjadikan ilahnya hawanya, ilahnya hawanya.
Wa makna tauhidul uluhiyah, makna mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya atau makna tauhidul uluhiyah adalah ifradur Rabbi ta'ala bil ibadah, yaitu mengkhususkan Allah, yaitu mengesakan Allah dengan apa? Dalam beribadah kepadanya. Wa ta'lih, nah tadi ta'lih tadi dari ilah, yaitu ketaatan, yaitu cinta, ta'zim, dan wa ta'a dan taat, wal istiqamatu ala amrih, dan istiqamah mengikuti perintahnya, wa amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya pula dengan tauhid ini? Yaitu istiqamah di atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita tidak tahu apa yang diinginkan Allah dari kita dalam beribadah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kecuali melalui Nabi alaihi salatu wassalam, baik melalui perkataan beliau yang dia perintahkan atau larang, atau melalui perbuatan beliau yang dilihat dan dicontoh, atau melalui takrirnya, dilihatnya sahabat atau didengarnya sahabat dan beliau sahkan dan beliau setujui, maka ini menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa adamul isyraki ma'ahu fil ibadah, dan tidak menyekutukan bersama Allah dalam beribadah seorang pun. Wa tarku ittikhazil andad, dan meninggalkan atau tidak menjadikan tandingan-tandingan, wal wasa'id, dan perantara-perantara, ma'ahu bersamanya, wa ilaihi, dan kepadanya. Menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah atau menjadikan perantara-perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu? Taib. Wa tarkil istishfa' wa tawassul ilaihi illa bima adina fihi mimma warada mash'uriyatu fil kitabi was sunnati as-sahihati tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan meminta syafaat dan tawassul kepadanya, kecuali, bukan menolak semua syafaat, tidak, tetapi dengan syarat illa bima adina fihi, kecuali dengan cara yang diizinkannya, kecuali dengan cara yang diizinkannya. Dari mana kita tahu? Ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mimma warada masyru'iyatuhu, yaitu yang ada dalil syariatnya, fil kitabi, dalam Al-Quran, was sunnati sahihah ats-tsabitah, dan sunnah yang sahih yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha la yatahaqqaq illa bi tahqiq syart al-ikhlas bi umum at-ta'ati wal ibadat, dan ini tak mungkin teraplikasikan, tak bisa diimplementasikan, tak bisa dilaksanakan kecuali dengan mengaplikasikan syarat ikhlas dalam semua ketaatan dan semua ibadah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena waktu sudah masuk, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa la asyhadu. Allahumma rabbana. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang uluhiyah ini atau tauhid al-ubudiyah ini la yatahaqqaq, tak mungkin terlaksana kecuali dengan mengaplikasikan syarat ikhlas fi umumil ta'at wal ibadat, dalam semua ketaatan dan ibadah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu pertama yaitu meniatkan beribadah karena Allah. Yang kedua, meniatkan ibadah hanya karena Allah. So, tadi karena Allah saja. Tidak, sekarang lebih dikesankan lagi, hanya karena Allah. Yang ketiga, meniatkan ibadah itu menunaikan perintah Allah. Dan yang keempat adalah beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini secara perinciannya. Itulah ikhlas. Jadi semuanya, antum nak balasan ya dari Allah. Antum beribadah hanya karena Allah dan hanya karena mengikut perintah Allah. Makanya jelas dulu. Di sinilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tergelincirnya sebagian kita kaum muslimin, yaitu asal menurutnya baik, dia tidak nanya dulu Allah suka atau tidak. Karena rumusnya kita na'budullah kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti kita kehendaki. Itulah perlunya diutusnya para nabi dan rasul. Sebab kalau seandainya boleh kita beribadah sesuai yang kita inginkan, untuk apa nabi dan rasul menjelaskan? Untuk apa Nabi Rasul diutus untuk mencontohkan? Karena semua kita punya pikiran ini baik menurut kita laksanakan. Dan ketahuilah, semua kesesatan yang terjadi dalam beribadah kepada Allah, ada enggak yang berprasangka buruk? Ini saya tahu amalan ini buruk nih, tapi Allah terima juga nih. Ada? Orang jahiliyah sendiri pun tidak mengira seperti itu. Dia semua orang jahiliyah sendiri menyangka yang mereka lakukan itu baik. Yang mereka lakukan itu baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak, kita harus, karena pahala itu kan akan kita minta dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Karena yang bisa beri pahala itu kan hanya Allah Taala.
Ya, ulama tidak bisa kasih pahala. Ulama hanya menjelaskan atas nama Allah. Kalau dia salah dalam menjelaskan atas nama Allah, tanggung jawab nanti besar. Ya, tiba-tiba tanda tangan. Makanya baca kita Ilamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya fatwa itu sama dengan menandatangani surat dari Allah tabaraka wa taala. Ini yang saya perintahkan. Nah, jangan salah-salah tanda. Jangan salah-salah tanda tangan. Ada di temuan nanti. Cuma temuannya bukan di KPK, bukan di BPK, tetapi di pengadilan ilahi di akhirat. Di sana nggak berlaku lagi namanya lobby-lobby, tidak ada, apalagi labi-labi. Ya, tidak ada cerita lobby-lobby lagi waktu itu. Yang ada adalah kalau bukan rahmat Allah, maka kita diberikan tanggunglah dosa yang telah engkau tanda tangani ini. Makanya seorang ulama, seorang dai itu wajib berhati-hati. Ya, kalau tidak pasti lebih baik undurkan saja. Saya tidak berfatwa di sini. Kenapa apa? Dalil bagi saya tidak jelas. Dalil bagi saya tidak jelas, lebih selamat. Atau dia minta yang pasti, apa dia fatwakan yang pasti. Menurut saya ikut yang jelas dari Nabi SAW, itu saja laksanakan. Apa sebab? Sebab semua kita sepakat yang dari Nabi pasti diterima Allah kalau kita ikhlas. Yang dari Nabi pasti sahnya, tidak berspekulasi lagi. Tapi yang dari selain Nabi SAW berspekulasi. Buktinya apa? Tak ada yang disepakati. Sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah kepada Allah, ada yang disepakati? Ada yang ijma'? Kadang klaim klaim sepihak aja. Maksudnya ijma' ulama yang ijma' ulama mana? Mereka. Seperti kemarin ada ijma' di konferensi ulama sedunia katanya, yang hanya melibatkan orang-orang tertentu saja. Lalu ijma' bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti fikihnya ini, akidahnya ini, tawasawufnya ini, tarekatnya ini. Taib, ijma' siapa? Ijma' orang-orang itu. Itu yang dimaksud dengan ijma'. Hah? Ijma' itu adalah ijma' seluruh ulama kaum muslimin dari semua mazhab, dari semua pemahaman. Tapi kalau hanya ijma' sepahaman itu tidak ijma' namanya. Itu namanya apa nama itu? Sekongkol namanya itu. Sekongkol, tidak ijma'. Apalagi ada yang bilang asal udah ijma' ulama Indonesia semua ijma' itu. Nah, ijma' itu bukan itu kaum muslimin. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad sangat hati-hati menukil ijma'. Ini ada yang dengan PD mengatakan ijma' ulama Islam seluruh dunia katanya. Yang ikut di konferensi itu aja banyak yang cabut kembali. Yang ikut di situ mencabut kembali, barak dari hasil muktamar ini. Karena muktamar gagal. Kemudian di sebuah negara bekas jajahan komunis, pimpinannya adalah di bawah tekanan Rusia. Allah musta'an. Kalau tidak mau dikatakan boneka Rusia, saya tidak suka bahas masalah ini. Ini masalahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Itu tidak ijma' namanya. Itu bukan ijma' namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pastikan ketika melakukan amalan ini disuruh Allah atau lawan disuruh apa? Atau tidak. Disuruh Allah atau tidak. Kalau disuruhnya pasti dalilnya, lanjut. Orang mau bilang apa itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi kalau tidak pasti, lebih baik tinggalkan saja. Sebab kita bekerja tak jelas gaji. Dah joleh gaji kadang lambat juga turunnya kan. Gaji yang dah jelas saja kadang lambat turunnya, apalagi yang tidak jelas. Makanya disinilah kita Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, ya, dan sangat kasihan kepada kaum muslimin. Bukan karena marah, enggak. Ini sebagai menafsirkan benci sama kaum, bukan. Kita ingin kaum muslimin ini beramal itu seperti yang Allah kehendaki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntun. Kalau tidak ada, takut kita nanti sia-sia. Pasalnya apa? Orang yang tahu ini tidak disunnahkan,
lalu dia punya ilmu tentang itu, didiamkan, berdosa apa enggak? Berdosa. Makanya kepada seluruh saudaraku kaum muslimin, kalau ada yang tertegur waktu itu, izinkanlah menyampaikan kewajiban. Menyampaikan kewajiban. Setelah itu tuan-tuan nak lanjutkan urusan tuan-tuan. Tapi kami punya kewajiban. Apa sebab salah kami adalah kenapa berilmu dalam masalah itu? Kenapa berilmu dalam masalah itu? Nah, kaum muslimin karena menyembunyikan ilmu itu tidak terpuji, bahkan nanti kita tidak lulus uji di mahkamah ilahi. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah berfirman, waqad qala. Jadi ikhlas sudah tahu tadi ya? Dah? Ulang lagi. Beribadah karena Allah, kemudian meniatkan ibadah hanya karena Allah, kemudian meniatkan ibadah menunaikan perintah Allah. Kalau tidak ada perintahnya, jangan kerjakan, tidak ada SK. Kemudian harus sesuai SOP-nya, ya kan gitu? Ya tuan-tuan aja di masalah dunia kok ketat sekali, masa di akhirat tuan-tuan tidak teliti. Ya sudah ada SK, tapi tidak sesuai SOP, bermasalah tidak pencairannya? Hah? Tidak ada SK tapi tak sesuai SOP, bermasalah tidak pencairan dananya, gaji, masalah. Makanya ikuti, pastikan SK-nya ada, perintahnya, kemudian ikuti SOP-nya supaya pencairan tidak tertunda atau bermasalah. Sebab setiap yang keluar jalur utama pasti dipertanyakan. Anda bikin kebijakan dari mana? Oh, Ustaz Dasman yang fatwakan. Panggil Dasman. Siapa yang bilang? Guru saya. Guru dipanggil lagi. Akhirnya baru ngaku, salah saya Allah katanya. Untung-untung Allah maafkan, kalau enggak, gara-gara fatwa kamu di Dasman nih puluhan ribu orang mengikutinya. Keliru. Adanya Allah tidak hisab sebagai dosa, cukuplah mereka menyesal. Dah capek-capek beramal tapi tidak ada hasilnya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah dulu. Iya, khashi'ah. Terus amilatun nasibah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Kenapa? Karena beramal bersusah payah tapi tidak berguna. Apa sebab? Sebabnya dua. Satu, tidak ikhlas. Kedua, tak sesuai, tanpa SK dan tak ada SOP. Jelas ya? Jelas ya? Kalau tak jelas tak saya lanjutkan. Orang dah salatnya, kita yang belum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa dalilnya? Qad qala ta'ala. Kita sampaikan tadi harus bahan asli. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan manasikku. Dan sini diartikan oleh para ulama adalah sembelihanku, ibadah sembelihanku. Berarti nyembelih itu ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, apa sebab dikhususkan istilah sembelihan di sini? Nusuk. Tak tahu juga tuan-tuan. Bilang tak tahu, biar saya kasih tahu. Karena termasuk yang selain kemarin kan kita banyak syirik gara-gara doa kan, dan tidak sedikit syirik gara-gara menyembelih. Sah? Betul tak? Buka sasana tinju, sembelih. Bukan karena Allah. Bangun rumah, sembelih, bukan karena Allah. Buat jembatan, sema, bukan karena Allah. Hidupkan budaya nenek moyang, sembelih kepala kerbau, antar ke teluk, muara, bukan karena. Kok tidak ada ya? Tidak pernah dengar? Bukan pernah lagi, selalu dengar. Nah, jadi oleh sebab itu Allah khususkan karena pintu masuknya banyak di sini. Sebagaimana Allah juga melarang kita berdoa bersekutukan Allah dalam doa. Kenapa? Karena banyak sekali syirik datang dari bab doa. Banyak syirik datang dalam bab menyembelih. Jelas ya? Makanya Allah tegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahya. Dan sampai hari ini masih banyak orang menyema
minimal meneteskan darah ayam nih. Ayam hitam terbang senja ke rimba pula. Payah cari sih. Kayak Bani Israel disuruhnya beli sapi dulu kan, banyak tanya, payah nyarinya. Ya syarat-syarat seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya Allah khususkan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, dan hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah, hanya bagi Allah Rabb sekalian alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, tidak sedikit, mohon maaf ya, tidak sedikit kaum muslimin yang melaksanakan sembelihan yang syirik ini. Mereka dengan niat baik atau dengan niat buruk? Niat baik, alhamdulillah. Bahkan bacaan-bacaannya bacaan baik atau bacaan buruk? Bacaan baik. Masya Allah, la ilaha illallah tak berapa ribu kali, salawat Nabi tak berapa ribu kali, sedekah berapa banyak yang diseratkan di situ, dan seterusnya, ya kan? Belum lagi acara silaturahim nasional misalnya dan sebagainya, mengumpulkan orang ramai, ya bermaaf-maafan, banyak manfaatnya. Tapi sayangnya dia mengira itu adalah tidak syirik. Apa sebab? Tidak pernah diajarkan bentuk syirik itu. Yang diajarkan hati-hati terhadap syirik. Itu syirik itu cuma apa? Jangan dibahas, nanti pecah umat. Kan itu alasannya. Jangan dibahas, nanti pecah belah umat. Sebab kalau sudah dibahas syirik, banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggang. Tahu tersinggang? Kepanasan dia angus, banyak kepanasan. Apa sebab? Dikiranya kita nak menjatuhkannya, padahal kita nak menaikkannya. Daripada antum berdoa ke syekh, lebih baik berdoa ke Rabbus syekh, ke Rabbnya syekh itu. Daripada antum betul-betul berharap makbul doa di kuburan syekh, lebih baik antum berniat atau berkeyakinan makbul doa di rumah Rabbus syekh. Di mana? Di masjid. Mana yang makbul doa di kuburan daripada di masjid? Hah? Sejelas itu Nabi katakan. Ya, Nabi katakan. Tetapi lebih percaya dengan hasil-hasil pengalaman pribadi orang. Saya kalau ke kuburan Sianu makbul doa saya. Lebih kuat lagi pengalaman pribadi itu daripada dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak cerita-cerita orang-orang zuhud kadang-kadang ziarah ke kuburan si fulan, doanya dikabulkan. Lebih percaya dengan kisah-kisah itu daripada yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jelas? Berhala yang disembah. Makanya sahabat setelah Nabi wafat, tidak ada yang merasa berharap berdoa di dekat kuburan Nabi lebih mustajab. Itu yang saya ketahui. Ada setiap mereka, ayo kita dekat kuburan Nabi kita berdoa. Ada? Setahu saya tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ditegaskan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang melakukan ritual-ritual itu ketika disebutkan tuh ini tidak syirik. Oh enggak, kita berkeyakinan yang mencipta itu hanya Allah, yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang mendatangkan mudarat itu hanya Allah. Itu keyakinannya seperti tadi. Cuman di sini dia tidak paham. Inilah syirik yang paling dilarang oleh Allah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh sebab itu kenapa? Karena disebutkan syirik itu bahaya. Tapi seperti apa syirik tak boleh dibahas. Ini kalau dibahas nanti ini masalah memecah belah umat, sehingga umat dibiarkan tergatung-gatung. Pokoknya jangan menduakan Allah lah. Macam mana aplikasinya tak disebutkan, sehingga bersebarlah di masyarakat. Walaupun tiap hari bilang innallaha la yaghfiru isyraka bihi, Allah tidak ampuni dosa syirik. Oh kita tidak syirik lah. Terus kenapa berkeyakinan kalau masuk palasi sakit gitu? Oh itu tidak syirik, itu keyakinan orang tua itu katanya. Ini kepercayaan nenek moyang. Jadi tidak dipahami. At-tiyara syirk. Jadi sifat pesimis dengan tanda-tanda yang tidak Allah jadikan sebagai tanda dalam alam itu termasuk
Syirik ini tidak boleh dibahas sebab ini memecah belah umat. Karena kan banyak nanti terbahas itu. Tak ada sesajen, tidak ada apa namanya yang bulan Muharram ni apa namanya? Syura ya. Apa? Ya, antum yang paham, saya tak paham tu. Surahan ya, sebagainya. Dan sebagainya banyak nanti. Ada yang acara ini lagi di sana macam-macam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, belum lagi ya seperti orang-orang Syiah melakukan ritual-ritual tertentu dan sebagainya. Tak boleh dibahas. Ini masalahnya masalah sensitif. Masalah sensitif. Padahal inilah yang harus diingatkan. Mohon maaf ya, Nabi katakan orang orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah itu pasti masuk surga, sah? Sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Jelas? Tapi orang yang syirik tidak masuk surga kecuali tak pernah melakukan maksiat selama hidupnya. Jalan tak? Ulang dia. Orang yang berbuat dosa besar sebesar apapun ada harapan masuk surga selama tidak syirik. Tapi orang yang berbuat syirik sekecil apapun syirik, ya walaupun hanya berkorban seekor lalat menyembelih tadi kan, tapi bukan karena Allah SWT, berkorban seekor lalat sekalipun tak pernah berbuat maksiat dalam hidupnya. Tak ada judi, tak ada narkoba, tak ada zina, tak ada mencuri, tak ada riba, tak ada adu domba, tak ada semuanya. Hatinya Masya Allah sangat baik, tak ada suudzon sedikit pun, tak ada hasad, tak ada iri, tak ada ujub, tak ada sebagainya. Cuman masalahnya syirik. Ada can masuk surga? Tak. Berarti mana yang perlu diingatkan? Syirik atau maksiat? Dua-duanya. Dua-duanya. Cuman syirik lebih tinggi hendaknya perhatian kita dalam mengingatkan umat daripada yang dosa tadi. Cuman sayang hari ini kita kalau dibahas masalah syirik terjadi perdebatan panjang. Oh, tidak syirik, menurutnya tidak ada syirik. Menurut Nabi syirik, lalu menurut saya tidak syirik. Ya, menurut Nabi syirik, menurut saya tidak syirik. Saya harus belajar melalui ulama lah, tidak perlu melalui Nabi. Allah musta'an. Jadi bila senang dia mendengar perkataan ulama daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini singkat nanti akan kembali ke pembahasan masalah tauhid uluhiyah secara aplikatif insyaallah taala pada pembahasan setelah tauhidul asma was sifat, dan mudah-mudahan ke depan masih ada waktu kita untuk membahas ini. Kesimpulannya adalah bahwa pembagian tauhid ini tadi sudah katakan ini adalah untuk memudahkan kita memahami, karena kita sudah kesulitan, maka diperlukan ilmu alat ini. Ini tauhid rububiyah namanya, ini tauhid uluhiyah, ini nanti baru tauhid al-asma wasifat. Apa sebab? Sebab sudah banyak pengaruh pemikiran yang masuk ke kita, maka perlu penjabaran ini. Dan subhanallah ya, bagi yang sudah terkontaminasi dengan berbagai model pemikiran, baginya sangat sulit menerima ini. Maka kita katakan kalau tidak mau menerima istilah tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, tidak ada masalah. Silakan beri nama dengan nama selain itulah musyahata fil istilah silakan, tapi dengan syarat makna-makna ini jangan dihilangkan,
Yang kan alhamdulillah di bagian pertama sepakat kita semuanya umat Islam, tak ada pencipta kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali orang-orang yang gulu. Yang diantara orang-orang yang gulu dalam beragama ada yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini ada sepanjang masa. Ya, di akhir-akhir masa sahabatnya sudah mulai ada yang mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Makanya Ali suruh mereka taubat, tidak mau dia bertobat. Akhirnya dia nak dibakar sama Ali. Tambah yakin dia. Tambah yakin. So ada dapat dalil hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak mengazab, nyiksa dengan api kecuali yang memiliki api itu. Akhirnya subuhat ini membuat mereka kokoh dengan kekufurannya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang aneh ya kalau subuhat itu bisa saja dalil yang sahih, salah pengambilan dalilnya bisa menyesatkan. Dalil yang sahih tapi salah pengambilan dalilnya akhirnya menjadi subuhat. Makanya penting kita mengetahui ya, kembali kepada as-salafus salih, bagaimana mereka memahami dalil itu supaya istidlal kita tidak keliru, sebab mereka dapat rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala dan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu dalam beribadat kepada Allah kita tidak beribadah kecuali kepadanya dengan cara yang diinginkannya, bukan dengan cara yang kita inginkan. Sebab dia sudah kirim yang menjadi hujjah antara kita dengannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit kesesatan dalam beragama pada umat-umat sebelum kita akibat daripada merubah-rubah cara dalam beragama dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dengan niat baik, semuanya berpandangan baik, tetapi pandangan kita tidak cukup mesti dengan ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali sangat jelas sehingga tidak ada pertanyaan. Kan jelas kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Jadi tidak ada pertanyaan. Dengan demikian kita tutup kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang salah itu kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dan tuan-tuan dan puan-puan bisa memaklumi. Yang benar semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah berikan manfaat dan dimudahkan kita memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.